Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan analisis tafsir Quran Surat Al-Hujurat ayat 13 dengan pendekatan tafsir tarbawi yang fokus pada nilai kesetaraan manusia dalam perspektif pendidikan Islam. Kajian ini penting karena ayat ini sering dijadikan dasar teologis Islam dalam menolak diskriminasi dan rasisme, khususnya dalam konteks pendidikan dan kehidupan sosial modern. Adapun identitas ayat dari Quran Surat Al-Hujurat ayat 13 ini yang berbunyi, Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum su'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Ayat ini diawali dengan seruan Ya ayuhan nas yang menunjukkan bahwa pesan ayat ini bersifat universal, ditujukan kepada seluruh manusia tanpa membedakan agama, suku, atau bangsa. Inti dari pesan ayat ini adalah bahwa seluruh manusia berasal dari satu asal penciptaan, kemudian diciptakan beragam agar saling mengenal, dan ukuran kemuliaan manusia di sisi Allah hanyalah takwa, bukanlah identitas sosial. Adapun latar belakang dan relevansi ayat, menurut hierarki sosial, manusia sering membangun hierarki berdasarkan gender, suku, ras, dan status ekonomi. Menurut Islam, dalam melawan diskriminasi ini, Islam hadir untuk membongkar diskriminasi dan menegaskan kesetaraan. Dan relevansi ayat ini dengan pendekatan Islam, moderasi beragama, serta nilai kesetaraan dan keadilan sosial. Adapun asbabun nuzul dalam Quran Surat Al-Hujurat ayat 13 ini terjadi ketika Bilal bin Rabah adalah seorang bekas budak berkulit hitam yang direndahkan oleh sebagian sahabat karena nasabnya. Rasulullah SAW menegur keras sikap tersebut dan menegaskan bahwa kemuliaan manusia tidak ditentukan oleh suku atau warna kulit, melainkan oleh ketakwaan. Ini sesuai dengan sumber tafsir Ibnu Katsir dan Al-Qurtubi. Adapun tafsir Al-Quran dengan Al-Quran ini tertuang dalam surat An-Nisa ayat 1 yang berbunyi, Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Ini menegaskan bahwa seluruh manusia berasal dari satu jiwa. Menurut Quran Surat Ar-Rum ayat 22, Wa min ayatihi khalqu samawati wal ardi wahtilaful sinatikum wal wanikum. Ini yang menegaskan bahwa perbedaan bahasa dan warna kulit adalah tanda kebesaran Allah, bukan alasan diskriminasi. Menurut Quran Surat An-Nahl ayat 97 ini menegaskan bahwa amal soleh tidak dibedakan berdasarkan gender, melainkan iman dan perbuatan. Ini menunjukkan bahwa Al-Quran secara tegas mengajarkan kesetaraan ontologis manusia. Menurut tafsir dengan hadis ini, menurut hadis riwayat Ahmad Musnad Ahmad yang berbunyi, La fadla li arabiyyin ala ajamiyyin wala li ajamiyyin ala arabiyyin wala li ahmaro. Ini menegaskan bahwa Quran Surat Al-Hujurat ayat 13 ini diperkuat oleh hadis Rasulullah dalam khutbah wada. Dalam hadis tersebut ditegaskan bahwa tidak ada keutamaan Arab atas non-Arab dan tidak pula yang berkulit putih atas yang berkulit hitam, kecuali karena ketakwaan. Hadis ini berfungsi sebagai penjelas praktis dari Quran Surat Al-Hujurat ayat 13 dan menjadi dasar normatif Islam dalam menolak rasisme. Dalam tafsir sahabat dan ulama klasik ini, menurut Ibnu Katsir,
Ayat ini secara tegas meniadakan kebanggaan terhadap nasab dan status sosial. Sementara menurut Al-Qurtubi menjelaskan bahwa perbedaan suku dan bangsa bukan untuk disombongkan, melainkan sebagai sarana pengaturan sosial dan peradaban. Dengan demikian, ayat ini mengandung pesan etik dan sosial yang sangat kuat. Menurut analisis dalam bahasa Arab, secara kebahasaan, frase inna khalaqnakum menunjukkan penciptaan universal. Kata lita'arrofu menegaskan tujuan sosial, yaitu saling mengenal, bukan saling merendahkan. Kata akromakum menunjukkan ukuran kemuliaan, dan atqakum menegaskan bahwa ukuran tersebut bersifat moral spiritual, bukan biologis. Struktur bahasa ayat ini menekankan nilai etik, bukan identitas fisik. Adapun analisis berdasarkan sumber tafsir, ini menurut Bi Al-Matsur, ini sesuai dengan Al-Quran, hadis, dan sahabat. Dan menurut sumber Bi Ar-Rayyi, ini sesuai analisis sosial dan analisis pendidikan. Tafsir ini merupakan kombinatif memadukan pendekatan Matsur dan Bir-Ayyari sesuai dengan pemahaman yang komprehensif. Adapun analisis berdasarkan metode dan tafsir, untuk metode tafsir ini sesuai tahlili analitis dengan alasan mengkaji ayat secara rinci dengan memperhatikan secara bahasa, asbabun nuzul, makna sosial, dan nilai pendidikan. Tafsir ini merupakan kombinatif atau memadukan pendekatan Matsur dengan pemahaman yang komprehensif. Analisis berdasarkan corak dan tafsir. Corak tafsir ini sangat dominan sesuai Tarbawi, nilai pendidikan Islam menurut Adabi Istimai, ini sesuai dengan pesan sosial dan akhlaki, ini tentang etika kemanusiaan. Ayat ini sangat kuat sebagai landasan pendidikan Islam. Untuk mana hakiki dan majazi, secara hakiki manusia ini diciptakan dari laki-laki dan perempuan, dan sesuai majazi ini tentang kemuliaan bukan fisik tetapi moral. Takwa sebagai nilai batin secara parameter dan parameter sosial. Untuk kontekstualisasi tafsir Tarbawi ini dalam konteks pendidikan, Quran surat Al-Hujurat ayat 13 ini menegaskan pentingnya pendidikan yang inklusif. Pendidikan Islam harus bebas dari diskriminasi, gender, suku, dan ras. Guru berperan sebagai teladan nilai kesetaraan, dan sekolah harus menjadi ruang aman bagi seluruh peserta didik. Dengan demikian, ayat ini menjadi fondasi pendidikan Islam yang moderat dan berkeadilan. Adapun kesimpulan dari Quran surat Al-Hujurat ayat 13 ini merupakan penegasan normatif Islam tentang kesetaraan manusia dan penolakan diskriminasi. Ayat ini diperkuat oleh hadis Rasulullah SAW dan sangat relevan dalam konteks pendidikan Islam, moderasi beragama, dan keadilan sosial. Oleh karena itu, ayat ini layak dijadikan landasan utama dalam pengembangan pendidikan Islam yang inklusif. Demikian presentasi dari saya untuk daftar referensi dari Quran surat Al-Hujurat ayat 13 ini tertuang dengan sesuai Al-Quran dan terjemah Kemenak RI, Ibnu Katsir, Tafsir Al-Quran Al-Azim, Al-Qurtubi, Al-Jamili, Ahkam Al-Quran, Quraisy Shihab, Tafsir Al-Misbah, dan buku Tafsir Tarbawi. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu, dan saya siap menerima masukan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.